Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Kak Alina akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum belajar, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran meliputi pertambahan volume, pertambahan panjang, dan pertambahan massa. Sedangkan perkembangan adalah suatu perubahan teratur yang seringkali menuju keadaan yang lebih kompleks atau kedewasaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dari perbedaan antara keduanya ya. Perbedaan yang pertama, pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan itu tidak dapat diukur. Contoh dari pertumbuhan yang dapat diukur yaitu ketika kita mengukur tinggi badan kita, yang awalnya tinggi badan kita 130 cm menjadi 135 cm. Nah, kenaikan 5 cm tersebut merupakan bagian dari pertumbuhan. Sedangkan contoh dari perkembangan yang tidak dapat diukur yaitu ketika kita mengalami menstruasi. Nah, dari menstruasi tersebut merupakan contoh dari perkembangan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Nah, apa sih itu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif? Kuantitatif itu berupa angka-angka, kalau kualitatif itu tidak berupa angka ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertumbuhan terjadi secara mitosis, sedangkan perkembangan pembelahan selnya terjadi secara meiosis. Kemudian yang keempat, pada pertumbuhan bersifat terbatas. Pada usia tertentu makhluk hidup sudah tidak tumbuh lagi. Sedangkan kalau perkembangan bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Kemudian perbedaan yang kelima, pertumbuhan bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke asal. Nah, contohnya tadi kan kita mengukur tinggi badan. Nah, ketika kita mengukur tinggi badan, kita tidak akan bisa mengulang tinggi badan sebelumnya. Sedangkan kalau perkembangan itu bersifat reversibel, yaitu dapat berulang atau bersiklus. Contohnya tadi kan menstruasi, setiap bulan kita mengalami menstruasi. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Apakah adik-adik sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktornya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti gen dan hormon. Apa sih itu gen? Gen merupakan unsur pembawa sifat yang dapat diwariskan dari induk kepada keturunannya. Gen akan menentukan ciri-ciri makhluk hidup, misalnya tinggi badan, bentuk tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan lain-lain. Biasanya orang tua yang memiliki tinggi badan yang sangat tinggi akan mewariskan tinggi badannya tersebut kepada anaknya. Begitu pula pada warna kulit, misalnya orang tuanya warna kulitnya sawo matang. Nah, dari warna kulit tersebut, anaknya juga akan memiliki warna kulit yang sama seperti orang tuanya. Kemudian yang kedua, faktor internalnya yaitu hormon. Hormon adalah zat pengatur pertumbuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa hormon. Yang pertama pada hormon tumbuhan, ada hormon auksin, sitokinin, giberelin, etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Oke, kita bahas satu persatu dari fungsi hormon tersebut ya.
Yang pertama, hormon auksin. Hormon auksin berfungsi untuk merangsang perkecambahan biji, pembentukan akar dan tunas, serta merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang kedua, yaitu sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk memacu pembelahan sel, menghambat penuaan, dan menghilangkan dormansi biji. Yang ketiga, hormon giberelin. Hormon giberelin berfungsi untuk memacu pemanjangan sel serta membantu pembentukan biji, buah, dan bunga. Yang keempat, hormon etilen yang berfungsi untuk mempercepat pemasakan buah. Yang kelima, yaitu asam absisat yang berfungsi untuk membantu pengguguran daun. Yang keenam, asam traumalin yang berfungsi untuk merangsang pembelahan sel di bagian tumbuhan yang terluka. Yang terakhir, yaitu kalin yang berfungsi untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan. Nah, itu tadi merupakan hormon-hormon dari tumbuhan. Sekarang hormon hewan, yaitu hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan dan merangsang proses metamorfosis. Yang terakhir, hormon pada manusia. Yang pertama, hormon somatotropin yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pertumbuhan. Yang kedua, hormon testosteron yang berfungsi untuk mengatur perkembangan organ reproduksi pria. Yang terakhir, hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mengatur perkembangan organ reproduksi wanita. Nah, tadi merupakan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berkebalikan dari faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor lingkungan luar yang ada di sekeliling makhluk hidup. Nah, faktor eksternal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu makanan, yang kedua suhu, yang ketiga cahaya, yang keempat air, yang kelima kelembapan udara, dan yang terakhir oksigen. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu makanan. Makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Yang kedua yaitu suhu. Setiap makhluk hidup mempunyai batas toleransi terhadap suhu lingkungan yang berbeda. Tumbuhan dan hewan akan tumbuh baik pada suhu optimum antara 10–30 derajat Celcius dan tidak dapat tumbuh pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Nah, yang ketiga yaitu faktor cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Manusia dan hewan membutuhkan cahaya untuk pembentukan tulang, sedangkan kalau tumbuhan diperlukan untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya yang keempat yaitu air. Air berfungsi sebagai pelarut dan penjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima yaitu faktor kelembapan udara. Kelembapan udara mempengaruhi proses transpirasi pada tumbuhan. Transpirasi berkaitan dengan kelancaran pengangkutan air dan unsur hara. Yang terakhir yaitu faktor oksigen. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk berespirasi atau bernafas. Respirasi akan menghasilkan energi berupa ATP yang akan digunakan dalam proses metabolisme, pertumbuhan, dan aktivitas lainnya. Nah, gimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Oke, sekian ya video kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.